Cita-cita saya ingin menjadi seorang biarawati. Hai rekan-rekan muda Paroki Hati Kudus Pangkalan Kerinci, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Selamat berjumpa di talk show Orang Muda Katolik Hati Kudus Yesus. Kali ini bersama saya Agnes Sinaga. Di momen spesial ini, saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh Romo Ignatius Trisna Setiadi SCY. Halo semuanya, teman-teman OMK dimanapun berada. Saya Romo Ignatius Trisna Setiadi. Nah, teman-teman, sudah pada kenal belum dengan Romo Trisna? Untuk lebih lengkapnya, sebelum kita mulai talk show ini, mari kita bincang-bincang dulu nih. Romo, apa kabar? Baik, sehat. Gimana kabarnya? Baik, Romo. Oke. Saya mau bertanya nih, Romo asalnya dari mana dan sudah berapa lama sih di paroki ini? Oke, saya berasal dari Paroki Keluarga Kudus Baradatu Lampung. Itu perbatasan dengan Sumatera Selatan. Dan sekarang di Paroki Pangkalan Kerinci ini sudah sejak Maret yang lalu. Awal Maret kalau nggak salah. Dan gimana rasanya tinggal di paroki ini, Mo? Sungguh menyenangkan karena begitu banyak berjumpa umat, walaupun ketika di awal-awal itu masih bisa ke stasi, sekarang harus diam di paroki karena macam-macam hal lah ya. Nah, lalu di sini karena memang dulu kerinduan saya untuk datang di berbagai tempat dan akhirnya terwujud sampai di Pangkalan Kerinci ini. Wah, syukurlah. Dan ini ada lagi pertanyaan saya, sudah berapa lama Romo menjadi seorang imam? Oke, kalau ditanya sudah berapa lama, saya ditabiskan pada tanggal 20 Agustus 2019 yang lalu. Berarti kurang lebih 1 tahun gitu ya? Yes, Hampir benar. 1 tahun gitu. Dan Bersama dengan 9 rekan yang lain. Jadi ada 10 orang yang ditabiskan ketika itu di Paroki Pringsewu, Lampung. Oke. Dan apa sih motivasi Romo menjadi seorang imam? Motivasi menjadi seorang imam itu sederhana. Ketika itu saya itu masih kecil, lalu bersama dengan keluarga sering diajak waktu Ekaristi duduk di depan dekat altar gitu, sehingga setiap kali yang dilihat hanya altar. Dan ketika itu lihat ada Romo itu pas konsekrasi itu begitu agung gitu ya, apalagi ketika dia mulai minum anggur dan wah kayaknya sungguh menarik ketika itu. Maka saya tertarik lah pengen jadi Romo itu karena mau minum anggur itu. Dan akhirnya bisa terwujud sekarang ya. Ya, setelah sekian lama, mungkin kalau dari ketika itu lulus SMP, berarti kalau dihitung itu mungkin sekitar 12-13 tahun sejak lulus SMP. Proses pendidikannya cukup lama. Boleh cerita sedikit Romo mengenai pendidikan formal dan juga pendidikan imamatnya? Oke, saya lulus SMP. Setelah dari Lampung itu lulus SMP, saya pergi ke Seminari Menengah Mertoyudan. Itu startup SMA, 4 tahun di sana. Lalu setelah itu lulus, terus 2 tahun di Gisting, Lampung. Itu semacam tahun rohani. Kalau SEY itu berarti novisiat, postulat novisiatnya. Lalu setelah itu melanjutkan ke Jogja untuk kuliah S1 4 tahun. Jadi udah berapa itu? Sekitar 10 ya? Iya, 10 benar. tahun. Lalu lulus S1, lalu saya ikut ini tahun orientasi pastoral dan panggilan. Itu yang tahun pertama itu di Paroki Bengkulu, daerah Muko-Muko. Lalu yang kedua itu di Rumah Retret Palembang. Ditambah 2 tahun. Jadi udah 12 berapa? tahun. 12 tahun. Ya. Lalu selanjutnya saya balik lagi ke Jogja untuk melanjutkan program imamat 1,5 tahun. Lalu dilanjutkan kuliah S2 di UGM mengambil manajemen informasi dan perpustakaan 2 tahun. Jadi udah berapa? Wow, nggak terhitung lagi. 15-an tahun lah. Iya. 15-an tahun. Luar biasa ya Romo, kita selain juga mengikuti pendidikan formal, ternyata Romo juga studi S2 loh di salah satu universitas terbaik di Yogyakarta. Nah, rekan-rekan muda, tema talk show kali ini adalah panggilan akan cita-cita dan masa depanku. Jadi, beberapa orang muda Katolik yang ada di paroki kita akan segera menyelesaikan studi SMA-nya.
Apakah kamu salah satunya? Hal ini menjadi perhatian khusus juga bagi Romo, OMK yang sudah bekerja, dan juga OMK yang sedang menyelesaikan studi perkuliahannya. Dan Romo, kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari OMK Paroki HKY mengenai tema talk show kita kali ini. Yang pertama dari Shalom Romo Trisna, perkenalkan nama saya Lucia Pepreng Silaban. Saya seorang pelajar di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Jurusan saya adalah IPA. Setelah lulus SMA nanti, saya ingin menjadi seorang perawat. Namun saya masih bingung memilih jurusan apa yang pas buat saya, karena saya takut jurusan itu tidak sesuai dengan kemampuan saya, dan saya akan menyesal di kemudian hari. Romo, saya juga bertanya, tindakan apa yang harus saya lakukan di saat orang tua saya tidak mendukung penuh cita-cita saya ini. Saya mohon saran dan solusi terbaik dari Romo. Sekian dari saya, terima kasih, shalom. Nah Romo, bagaimana tanggapannya mengenai pertanyaan dari teman kita Lucy ini? Oke, dari Lucy, wah terima kasih, pertanyaannya sungguh bagus sekali. Nah mungkin Lucy ini bisa mencoba untuk melihat kembali apakah memang benar-benar pengen menjadi perawat gitu ya. Nah nanti coba aja buat list daftar gitu ya, daftar cita-cita yang paling benar-benar pengen apa, perawat. Entah yang keduanya mungkin jadi polisi, polwan atau apa. Nah nanti di list, nah nanti dalam perjalanan sambil direnungkan kira-kira mana yang lebih cocok. Nah kalau yang untuk kedua, yang namanya relasi kita dengan orang tua itu pasti akan terbantu dengan kita berkomunikasi. Maka kalau kita punya cita-cita sesuatu, ya kita komunikasikan dengan orang tua kita, baiknya bagaimana. Misalnya seperti Lucy tadi pengen jadi perawat, ya beritahu ke orang tua, Pak Bu, saya ingin jadi perawat dengan alasan seperti ini. Lalu bagaimana tanggapannya dari orang tua, bagaimana? Kita berharap sih semua orang tua pasti akan mendukung apapun cita-cita anak-anaknya. Begitu. Romo, Lucy ini kalau nggak salah kelas 2 SMA ya? Ya. Dan menurut Romo kapan sih biasanya kita bisa tahu keinginan kita atau cita-cita kita di kelas berapa? Sebagai perbandingan saja ya, kalau dulu Romo ingin menjadi Romo itu ketika SD justru. Jadi sebenarnya tidak ada batasan waktu, apakah SMP, SMA, atau bahkan nanti ketika dia pun sudah kuliah ternyata saya ternyata pengen yang lain. Misalnya ada, kalau dibandingkan dengan kami ya, misalnya yang jadi Romo, ada yang sudah kuliah bagian administrasi lalu pengen masuk jadi Romo. Atau yang beberapa, kalau teman-teman semua OMK pernah lihat di YouTube itu ada beberapa orang yang masuk jadi suster dan sebagainya, itu mereka punya pengalaman cita-cita sebelumnya tidak murni jadi suster gitu kan. Nah bisa jadi mungkin untuk sementara seperti Lucy itu pengennya jadi perawat, tapi nanti sambil berjalan waktu, masih setahun lagi, itu direnungkan memang benar atau tidak ingin jadi perawat, atau nanti mungkin di menit-menit terakhir itu cita-citanya yang bisa lain berubah lagi. Iya. Benar. Baik, terima kasih Romo atas masukannya kepada Lucy. Demikian ya Lucy. Kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Christina Lubis. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, jurusan MIPA. Sudah dong pastinya. Pertanyakan saya sama Romo, bagaimana sih caranya Romo supaya tekad atau cita-cita kita bisa di kemudian harinya tercapai? Ya walaupun kita sendiri tahu begitu banyak tantangan atau rintangan yang harus kita hadapi nantinya. Belum lagi nih Romo, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan orang yang bisa membuat kita down. Nah Romo, bagaimana mengenai pertanyaan dari teman kita Lydia ini? Oke, terima kasih Lydia atas pertanyaannya. Kalau bagaimana cita-cita itu dapat terwujud? Yang jelas pertama itu kita butuh komitmen atau niat dalam diri kita. Cita-citanya mau apa, nah itu kita usahakan. Nah, untuk menuju, misalnya contohnya kalau kita mau menuju ke
Jakarta, itu kendaraan apa sih yang kita pakai, lalu apa saja persiapan sampai ke sana. Nah, itu sama saja kalau kita ingin mewujudkan cita-cita. Berarti kita perlu paling tidak ya serius dalam belajar, lalu kita wujudkan. Yang terpenting yang ketiga itu juga perlu juga disatukan dalam doa-doa kita. Nah, kalau kedepannya supaya kita tidak merasa rendah gitu ya, merasa rendah diri gitu, minder dengan orang lain, ya kita tunjukkan kemampuan kita. Dari kemampuan itu akan muncul ya orang akhirnya menghargai, tahu siapa diri kita. Nah, itu membuat kita jauh lebih percaya diri di kemudian hari. Itu saja sih. Oke Mo, dan di sini kan Mo tidak ada universitas. Pastinya teman-teman yang akan melanjutkan studi paling tidak yang terdekat adalah Pekanbaru, dan tak menutup kemungkinan di Jawa dan bahkan di luar negeri juga. Bagaimana sih masukan Romo untuk teman-teman yang akan studi nih keluar nih gitu, jauh dari kampung halamannya di sini? Oh ya, yang sekali lagi kembali lagi kepada tadi itu ya, komitmen tadi. Kalau memang niatnya memang sejak dari keluar dari rumah mau ke Pekanbaru, mau ke Padang, mau ke Jawa, memang niatnya fokus saya ingin selesai, misalnya studi S1 4 tahun atau kalau bisa kurang dari itu. Nah, komitmen niat itulah yang dibawa sejak keluar dari rumah. Maka dimanapun kamu nantinya akan kuliah atau berkarya, bahkan bekerja, itu kalau sudah punya komitmen, oke, saya ini 4 tahun akan selesaikan studi S1, maka ya selesai. Nah, yang terpenting adalah komitmen awal itulah ketika kamu keluar dari rumah untuk melanjutkan ke dimanapun tempatnya. Oke, terima kasih Romo. Ya Lydia, siap-siap ya membangun komitmen untuk masa depanmu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Mo. Dari Mei, lulusan IPA pengen masuk agrobisnis. Halo, perkenalkan, nama saya Mei Kristen Setumara. Saya lulusan SMA jurusan IPA tahun 2020. Ketika kuliah nanti, saya berencana untuk mengambil jurusan agrobisnis. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Romo adalah bagaimana kita tahu bahwa jurusan yang kita pilih itu sesuai dengan bakat dan minat kita, agar kedepannya kita tidak merasa bahwa jurusan yang kita pilih itu salah. Terima kasih. Nah ini Mo, ada lagi nih dari Mei. Tolong dong tanggapan Romo mengenai pertanyaannya. Oke, sekali lagi terima kasih Mei ya, Ya, Mei. atas pertanyaannya tentang bagaimana kira-kira tahu jurusan yang kita ambil itu sesuai dengan bakat kita gitu ya. Pertama, kita seperti pertanyaan teman-teman sebelumnya itu inventaris dulu. Kita punya bakat apa? Punya kemampuan apa? Misalnya kita kuat dalam menghafal, atau kita kuat dalam penelitian, karena mungkin jurusannya IPA gitu ya, ilmu alam, atau kita kuat atau menyukai di bidang tertentu. Nah, kita inventaris itu. Kira-kira mana yang lebih kuat, mana yang lebih cocok dengan diri kita. Nah, itulah yang akan sesuai dengan, oh ini misalnya kita kuat dalam pendidikan untuk mengajar. Mungkin kita bisa, oh saya lebih suka mengajar untuk anak-anak SD. Maka lebih baik mungkin sarannya juga bisa menuju ke PGSD gitu ya, pendidikan guru sekolah dasar gitu. Atau saya lebih suka yang TK, maka ambillah jurusan yang sesuai dengan itu. Atau saya lebih suka mengajar pada umumnya, maka ambillah jurusan entah mengajar apa. Saya lebih suka bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin atau apa. Nah, itu setelah diinventaris akan muncul kira-kira mana saja yang sesuai. Nah, dari situ, dari inventaris itu kita ambil untuk bakat jurusannya nanti seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Halo teman-teman, kenalin nama aku Lucia Valentina. Aku bersekolah di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Kini aku duduk di kelas 2 bangku SMA, dan sebentar lagi aku akan naik kelas 3 dong pastinya. Aku mengambil jurusan IPA. Nah teman-teman, dari kecil aku bercita-cita ingin sekali mengabdi kepada negara Republik Indonesia tercinta ini. Salah satunya adalah menjadi salah seorang yang bertugas di dalam pemerintahan Indonesia.
Oleh karena itu teman-teman, setelah lulus dari SMA nanti, aku ingin coba seleksi di universitas kedinasan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah IPDN, singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Namun, melihat persaingan IPDN yang berat ini membuatku agak sedikit down, terutama karena masalah agama. Aku ingin tanya kepada Romo Trisna, jika nantinya Romo aku masuk dan keterima di IPDN ini, aku sebagai orang yang beragama Katolik, yang dimana dikatakan sangat minim orang-orang yang beragama Katolik untuk masuk ke IPDN ini, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus minder atau bagaimana? Terima kasih ya Romo. Sekian. Selanjutnya nih Mo, dari Valen. Bagaimana tanggapan Romo mengenai pertanyaannya? Oke, terima kasih Valen atas pertanyaannya. Mirip dengan yang saya jawab untuk Lydia tadi itu. Kalau kita sebenarnya punya kemampuan, punya bakat, itu sebenarnya kita tidak perlu minder, tidak perlu takut. Apalagi tadi kan yang Valen tadi ketakutannya adalah dia merasa nanti kaum minoritas gitu ya, Katolik sendiri di tengah-tengah teman-teman saudara yang lain. Nah, kalau kita punya bakat, punya kemampuan, nggak perlu minder, dan kita ya tunjukkan. Seperti dalam gereja Katolik kan juga diberikan semacam kekuatan gitu ya, petunjuk kalau kita memang sudah menerima sakramen Krisma, berarti kan kita sudah menjadi saksi bagi Allah dan bagi sesama, dan itu tugas perutusan kita. Maka seharusnya Valen juga punya keberanian itu. Nah, tentunya Valen sudah mengikuti sakramen Krisma kan? Nah, tunjukkan dong bahwa kamu adalah saksi Kristus di tengah lingkunganmu. Nah Mo, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Halo Romo, perkenalkan nama saya Titi Angelina Arianja. Asal sekolah saya dari SMA 1 Pangkalan Kerinci, jurusan saya IPS. Saya ingin bercita-cita sebagai polwan. Dan jurusan yang akan saya ambil keolahragaan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Romo, bagaimana saya supaya bisa mencapai cita-cita saya itu, dan cara berdoa dengan benar supaya doa kita bisa terkabulkan. Terima kasih Romo. Shalom. Nah Romo, bagaimana tanggapan Romo mengenai pertanyaan dari Teti? Oke, terima kasih Teti. Ini pertanyaan yang bagus juga, karena ini membahas tentang bagaimana cara berdoa gitu ya. Intinya kita ya berdoa yang baik itu adalah ya tulus dari diri kita. Seperti tema kita minggu yang lalu itu adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Itu kan berhubungan dengan hati kita dan juga pikiran kita. Maka ya dari sekian banyak waktu, ya luangkanlah waktu untuk berdoa. Maka kalau di dalam kitab suci itu ada yang dikatakan bahwa tutuplah pintu, masuklah dan berdoalah. Nah, itu hal paling sederhana. Dan bagaimana cara berdoa? Yesus sendiri mengajarkan salah satunya adalah doa Bapa kami. Nah, itu paling sederhana karena di sana sudah menyangkut permohonan kita, rasa syukur kita, dan juga yang lainnya. Maka kalau untuk Teti itu bagaimana kita harus berdoa, kita lebih pada berdoa itu share, berbagi gitu ya, berbagi suka, duka, gembira, bahagia, kecemasan dan lainnya kepada Tuhan. Maka ya ungkapkanlah itu dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan mendengarkannya. Nah Romo, saya pernah mendengar mengenai novena, lalu berpuasa untuk memohon mengenai permohonan kita. Apakah itu bisa kita lakukan? Bisa juga. Kalau kita pernah mendengar itu ada novena 3 kali Salam Maria gitu kan, didoakan 9 kali berturut-turut gitu, lalu punya intensi yang sama, itu juga bisa. Atau novena yang lainnya juga bisa kita lakukan. Biasanya juga disertai dengan puasa, bermati raga, dan juga mungkin kita bisa derma gitu ya, berbagi dengan apa yang kita miliki dan sebagainya. Bisa dimungkinkan.
Yang terpenting adalah bagaimana niat kita untuk terus. Kalau karena novena itu 9 hari berturut-turut, kalau kita tidak punya niat sejak awal ya pasti akan bolong-bolong akhirnya. Oke, mari konsisten ya Teti. Terima kasih Romo. Sama Nah ini Romo, ini yang sepertinya terlihat spesial dari Kristiana. Check it out. Shalom Romo, perkenalkan nama saya Kristiana Setiawati Silayan. Saya jurusan IPS. Cita-cita saya ingin menjadi seorang biarawati. Saya ingin bertanya nih Romo, apakah menjadi seorang biarawati tidak menutup kemungkinan untuk saya bisa menjadi seorang guru di sekolah? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih Romo. Nah, bagaimana Romo mengenai pertanyaan dari Kristiana? Oke, dari Kristiana, untuk menjadi biarawati itu ada berbagai macam ya. Ada yang fokusnya memang khusus untuk hidup doa, ada juga yang berkarya di bidang kesehatan, ada juga di pendidikan. Nah, kalau misalnya tadi Kristiana ini pengen mengajar, mungkin bisa juga. Ada beberapa kongregasi suster yang punya karya pelayanan untuk mengajar. Contohnya Romo? Contohnya kalau yang ada itu misalnya beberapa sekolah di Lampung itu juga dikelola oleh para suster Fransiskan FSGM. Itu mereka juga mengajar. Ada juga yang kalau yang di tetangga kita yang di daerah Kota Batak itu suster FCCM itu juga sebelahnya mengelola sekolahan juga. Ya Romo, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari OMK paroki kita yang akan menyelesaikan studi SMA-nya, dan terima kasih atas masukan-masukan dari Romo. Semoga juga dapat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan muda, ternyata nih teman-teman kita yang sedang bekerja dan juga yang sedang mengikuti perkuliahan punya perhatian penting loh buat teman-teman sekalian yang akan menyelesaikan studi SMA-nya. Mereka akan berbagi mengenai perkuliahan mereka dan juga suka duka di pekerjaan mereka. Penasaran? Yuk kita lihat cuplikannya. Perkenalkan, saya Kristore Filippo dari SMA Mutiara Harapan. Sekarang sedang berkuliah di jurusan Statistika Universitas Gadjah Mada. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ida Francisca Pandangan, salah satu mahasiswi di jurusan Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Hai lo, perkenalkan, nama aku Delvina Yopani Raja Buku. Sekarang aku kuliah di ASMI Santa Maria, Yogyakarta. Aku mengambil jurusan Public Relation, biasanya dikenal dengan Humas, Hubungan Masyarakat, atau Ilkom, Ilmu Komunikasi. Tapi aku ngambil yang Public Relation-nya. Itu karena saya ingin ke depannya atau setelah lulus dari jurusan statistika untuk menjadi seorang aktuaris atau analisa resiko untuk asuransi. Jadi menjawab poin pertama sama poin keempat, cita-cita saya mau menjadi seorang aktuaris yang menganalisa resiko di perusahaan-perusahaan asuransi. Jadi pada masa SMA dulu, aku merupakan salah satu siswi peminatan IPA yang tertarik dengan biologi dan kimia. Dan pada saat itu aku mencari tahu jurusan apa sih yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, dan salah satunya adalah gizi. Dan alasan keduanya karena di gizi itu berkaitan dengan pangan. Aku suka komunikasi, aku juga suka berrelasi dengan masyarakat, berorganisasi, dan aku juga senang menggunakan media massa ataupun media komunikasi. Jadi sangat erat kaitannya nanti pekerjaanku dengan kehidupanku sehari-hari gitu. Kalau pengalaman tersulinya sejauh ini mungkin karena perbedaan cara kita belajar di SMA dan di kuliah ya. Karena kalau di kuliah kita tuntut untuk bisa belajar lebih mandiri atau kayak ibaratnya dilepas gitu aja. Jadi kalau kita belajar ya belajar, kalau enggak ya enggak, terserah, dosen juga nggak peduli sebenarnya. Jadi inisiatif dari diri sendiri untuk mau belajar lebih jauh mengenai pelajaran yang kita ambil di kuliah tersebut. Lalu selain itu,
juga di statistika itu kita harus dituntut untuk lebih memiliki intuisi tentang bagaimana cara kita mengolah data, yang notabene seorang statistisi akan dalam jenjang karirnya akan mengalami atau bertemu dengan banyak sekali data, dan bagaimana cara kita mengolah data tersebut agar dapat digunakan untuk orang dan dapat orang mengerti. Kalau di gizi kita tuh dituntut untuk bisa melakukan pengolahan pangan dengan baik, melakukan analisis di laboratorium, memahami anatomi, fisiologi, patofisiologi, metabolisme, lalu mampu berwirausaha seperti membuka catering, membuka resto, ataupun menjadi konsultan. Yang kelima adalah mampu mengedukasi masyarakat untuk dapat menangani masalah gizi. Namun semua itu pasti kita pelajarin di selama masa perkuliahan seperti itu. Kedepannya aku bercita-cita ingin menjadi seorang registered dietitian ataupun menjadi nutritionist agar dapat bermanfaat bagi sesama. Pengalamannya sih adalah, pertama, aku harus belajar apa itu PR, karena awalnya aku dari jurusan IPA, jadi aku tidak tahu PR itu apa gitu. Jadi aku mulai dari dasar. Yang kedua, jadi kami itu ada mata kuliah jurnalistik. Jurnalistik itu kami membuat rilis, dari situ adalah berita, baru profile, baru opini. Nah, keduanya yang berita dan profile aku udah bisa, tapi ketika aku membuat opini aku belum bisa, karena opini itu cukup susah sih. Harus membuat artikel atau pemikiran kita tentang suatu yang mau kita berikan kepada publik. Nasihatnya mungkin pertama kita harus mengetahui apa yang kita suka dulu. Kita harus tahu kita sukanya apa, bakat dan minat kita apa, baru kita bisa memilih jurusan. Karena kalau menurut saya sendiri, yang menjadi dasar yang paling baik menentukan suatu jurusan itu adalah apa yang kita cintai. Karena kalau kita misalnya melakukannya dengan cinta atau dengan passion misalnya, itu semuanya akan terasa lebih mudah. Sekian dulu berbagi pengalaman dengan aku. Buat teman-teman yang masih bersekolah ataupun baru lulus nih pada tahun ini, aku ucapin selamat dulu, terus capai cita-citanya, apakah ingin lanjut kuliah ataupun sekolah kedinasan, menjadi biarawan biarawati, ataupun langsung bekerja. Semua pilihan ada di tangan teman-teman. Jangan lupa terus berusaha. Tuhan memberkati. Pertama, kalian harus rajin berdoa, rajin beribadah, dan melakukan apapun, pokoknya beraktivitas lah, karena di situ pasti ada hikmahnya. Yang kedua, pilihlah orang yang kalian percaya, yang mempunyai pengalaman dan yang sudah pernah bekerja juga, jadi kalian bisa sharing kepada dia. Dan yang ketiga adalah mulai sekarang carilah tahu apa jurusan yang mau kalian ambil. Halo teman-teman OMK semuanya, kenalin nama saya Lisbeth. Sekarang saya bekerja di Finance and Accounting PT RAPP. Halo teman-teman OMK, kenalin nama aku Risma. Aku saat ini bekerja di RAPP di Departemen Research and Development atau R&D. Jadi R&D itu adalah suatu departemen yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan, entah itu bahan baku, produk ataupun prosesnya itu sendiri. Halo teman-teman OMK sekalian, perkenalkan nama saya Johnson, saya berasal dari Palembang. Sekarang saya bekerja di PT RAPP sebagai seorang planner di Departemen Civil Maintenance. Halo, nama saya Indra, saya bekerja di bagian riset dan pengembangan di bidang forestry. Halo, nama saya Stefanus, sekarang saya bekerja sebagai Learning and Development Officer atau staf pengembangan karyawan. Nah, tugas saya sebagai staf pengembangan karyawan adalah memberikan pelatihan bagi karyawan dalam bentuk training soft skill seperti manajemen waktu, kepemimpinan, komunikasi, dan lain sebagainya. Shalom, hai, nama saya Bribda Ria Kesuhanto Matondang. Saat ini saya bekerja di Satsawara Polres Polda Riau. Sebelumnya sih belum pernah bercita-cita bekerja di tempat ini.
Tapi karena kebetulan saya kuliah accounting dan ada lowongan pekerjaan, jadinya saya bekerja di sini. Jadi kalau ditanya mengenai apakah pekerjaan saya sekarang sesuai dengan cita-cita, jawabannya iya, karena saya memang dari dulu tuh berminat di bagian analisa dan bekerja di lab. Jadi saya dari SMA itu sudah menyukai kimia dan saya sudah memutuskan saya akan mengambil kuliah yang berhubungan dengan kimia, dan nantinya saya ingin bekerja di sebuah pabrik, entah itu di bagian proses ataupun di labnya. Nah, maka dari itu saya mengambil jurusan teknik kimia waktu di kuliah. Jadi di jurusan teknik kimia saya juga melakukan banyak penelitian di laboratorium, sehingga itu menjadi suatu pengalaman yang sangat penting untuk pekerjaan saya sekarang. Jadi sudah tidak baru lagi, saya mudah beradaptasi dengan cepat karena saya sudah sering bekerja di laboratorium. Dulu cita-cita saya adalah menjadi seorang arsitektur. Namun jurusan kuliah yang saya ambil agak berbeda, yaitu teknik sipil. Dulu sebenarnya sih nggak pernah bercita-cita untuk jadi seorang trainer soft skill ya, karena sebenarnya saya melihat diri saya sebagai orang yang pendiam, tapi saya merasa jadi trainer soft skill itu akan jadi suatu pengembangan buat saya, karena ada banyak hal yang saya pelajarin. Selain itu juga karena saya senang ngajar, jadi makanya saya melihat menjadi trainer soft skill itu adalah suatu pilihan karir yang cocok juga buat saya yang suka mengajar. Dulu saya punya cita-cita sebagai dokter. Dari kecil saya sangat ingin menjadi seorang polisi. Kebanggaan menjadi seorang polisi yaitu di saat umur kita masih muda, kita sudah dipanggil bapak oleh masyarakat umum. Pengalaman apa yang dituntut dan spesialisasi apa untuk pekerjaan seperti saya? Sebenarnya saya bekerja sebagai seorang cost controller yang dimana sebenarnya harus punya background finance dan punya background engineering sebenarnya. Tapi background yang sekarang saya punya hanya accounting. Background engineeringnya saya seiring berjalannya waktu saya belajar mengerti tujuannya sebenarnya untuk mengerti bisnis proses. Nah, kita kan udah punya basic accounting, tinggal kita tambah pengalaman bisnis proses supaya kita mengerti alur apa yang kita kerjakan dan bagaimana pembukuannya seperti itu. Tugas pokok utama Polri yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nasihat buat teman-teman OMK yang masih bingung milih jurusan, sebaiknya teman-teman OMK memilih jurusan yang memang diminati dan sungguh-sungguh diminati, karena ini kedepannya akan jadi pekerjaan teman-teman seumur hidup. Jadi harus enjoy dan harus menikmati pekerjaannya. Jangan sampai milih jurusan itu karena dipaksa seseorang ataupun karena ikut-ikutan. Nah, itu nggak bagus banget. Jadi buat teman-teman semua yang masih on the way go to kampus, tetap semangat, tetap belajar yang baik, tetap usahain yang terbaik, karena aku yakin kita akan dapat yang baik juga. Nah, nasihat saya untuk teman-teman yang ingin kuliah, pilihlah jurusan yang memang betul-betul kalian sukai, kalian minati, kalian punya passion dalam itu. Jangan ambil jurusan karena ikut-ikutan teman atau karena dipaksa orang tua, karena nanti yang menjalaninya itu kalian sendiri, bukan teman-teman kalian ataupun bukan orang tua kalian. Jadi harus tentukan dari sekarang. Kalian juga sudah bisa tahu nanti setelah kuliah kalian akan bekerja di bidang seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Itu apapun pilihan yang kalian ambil, lakukanlah semua itu dengan semangat dan jangan lupa berdoa selalu dan minta berkat dari Tuhan, karena itu yang terpenting. Yang kedua yaitu jangan menyerah dan lakukanlah semua itu dengan pantang menyerah dan tetap jujur, karena kejujuran adalah kunci utama terutama dalam dunia pekerjaan. Oke, itu saja dari saya. Semoga sukses dalam menentukan jurusan perkuliahannya nanti. Tuhan berkati. Bagi teman-teman yang ragu, bingung untuk setelah SMA akan melanjutkan kemana, apakah bekerja, apakah kuliah, silahkan teman-teman renungkan terlebih dahulu apakah teman-teman yakin dan sanggup memilih apa yang teman-teman bakal pilih tersebut. Percayalah, ketika cita-cita Anda tidak tercapai pada saat itu,
yakinlah bahwa itu bukan akhir dari dunia. Anda harus terus melangkah maju dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Buat teman-teman OMK yang mau kuliah, saya sarankan untuk selalu mengenali jurusan yang mau diambil. Coba cari tahu kakak kelas yang udah pernah kuliah itu, mata kuliah apa aja yang dipelajarin, terus kemudian dari segi prospek karirnya gimana setelah lulus dari jurusan itu, nanti bakal kerja apa biasanya. Dan juga buat teman-teman yang pengen lanjut kuliah, pastikan kalian benar-benar suka dengan jurusan yang kalian ambil. Jangan sampai kalian ngambil jurusan itu karena disuruh orang tua atau karena misalnya kalian ikut sama teman-teman aja. Jadi kalian benar-benar harus punya ketertarikan terhadap jurusan tersebut ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan misalnya kalian nggak suka sama jurusan itu, terus misalnya kalian harus pindah, kan sayang banget kan. Jadi kalian harus benar-benar mengenali jurusan itu seperti apa yang dipelajarin, terus setelah itu lulusnya jadi apa, kenalin baik-baik, dan buat keputusan dari diri kalian. Jadi jangan sampai ada paksaan untuk mengambil jurusan kuliah itu. Dan nasihat terhadap adik-adik yang ingin menjadi seperti saya, yang pertama yaitu tanamkan daya juang di dalam hati adik-adik. Yang kedua, jangan pernah menyerah, tetap semangat, selalu andalkan Tuhan, dan mintalah doa restu kepada orang tua. Ingat, yang menjadi seorang polisi itu adik-adik, bukan orang tua. Terakhir, saya berharap kepada muda-mudi OMK Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci, semoga di tahun ini ada yang menjadi seorang polisi seperti saya. Ayo menjadi seorang polisi, tetap semangat. Shalom. Sebelum kita mengakhiri talk show ini, saya ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa sih pesan Romo buat teman-teman SMA, teman-teman yang akan mengakhiri masa SMA-nya? Oke, untuk teman-teman yang akan menyelesaikan studi SMA-nya, Romo berharap kalian tetap punya cita-cita. Dan yang kedua, tetap rajin berdoa. Dan yang ketiga, buatlah komitmen seperti beberapa teman tadi, buatlah komitmen untuk menggapai cita-citamu. Oke, terima kasih Romo. Tetap semangat buat rekan-rekan yang akan menyelesaikan SMA dan melanjutkan ke universitas. Dan yang kedua nih Romo, buat kami-kami nih yang sedang bekerja di berbagai bidang ini, apa sih masukan dari Romo juga? Dari Romo berpesan, apapun pilihan kalian, apapun pekerjaan kalian, cobalah untuk menekuninya, mencintainya. Ketika kalian mulai mencintai apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan, tentu akan berbuah nantinya. Dan yang kedua adalah usahakan untuk tetap setia dalam pekerjaan, dalam karya, dan juga dalam studi kalian. Dan yang ketiga, upayakan untuk jadi lebih baik lagi. Buatlah progres ke depannya, tahun ini ingin seperti apa, tahun ke depan ingin seperti apa, tahun ketiga seperti apa, sehingga ada sesuatu yang ingin kalian gapai selain cita-cita. Baik, termasuk juga aktif di pelayanan gereja ya Mo ya? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Romo atas bincang-bincangnya hari ini di talk show kita mengenai topik panggilan akan cita-cita dan masa depanku. Semoga topik kali ini sangat berguna bagi kita semua. Saya Agnes. Saya Romo Trisna. Sampai jumpa. Dadah.